Saat ini kita akan kembali lagi lanjutkan dengan kemunculan dari Chu Ling dan Han Sen di dalam pertempuran di antara Xiao Yan dan Chen Li. Pada saat ini mata Chu Ling menatap tajam ke arah Han Sen yang muncul dengan membawa 10.000 pasukan satria hantu. Chu Ling pada akhirnya berkata kepada Han Sen bahwa pada saat ini mereka harus melanjutkan pertempuran di antara kedua belah pihak. Han Sen pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Chu Ling memang benar, tetapi sejauh yang dirinya tahu di antara upacara daftar emas sebelumnya putaran terakhir untuk penantangan terhadap Yang Mulia kekuatannya harus lebih rendah dari Dogat, itulah persyaratan dasar dari seseorang yang akan menantang Yang Mulia, sementara itu kekuatan Chen Li sendiri telah menembus Dogat sebelum dirinya mengikuti kompetisi daftar emas. Bahkan jika dirinya menang pada pertempuran kali ini akhirnya dirinya juga tidak memenuhi syarat untuk posisi Yang Mulia. Oleh karena itu dari sudut pandang yang terbuka dan adil posisi Yang Mulia ke-9 harusnya menjadi milik Xiao Feng. Mendengar hal tersebut Chu Ling pada saat ini sedikit terkejut tetapi dirinya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ekspresi suram dan dingin pada saat ini muncul di wajah Chu Ling. Semua mata pada saat ini tertuju kepada Chu Ling dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Yang Mulia Chu Ling. Chu Ling juga pada saat ini dengan cepat melirik ke arah sosok satria hantu yang jumlahnya ada 10.000. Dirinya pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit ekspresi ketakutan di wajahnya. Pada akhirnya Chu Ling menggertakkan giginya dan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Han Sen kali ini memang bagus. Chu Ling akan mengingat semuanya hari ini. Setelah selesai berbicara Chu Ling pun menoleh ke arah Chen Li dan berkata agar Chen Li pada saat ini pergi bersama dengan Chu Ling. Tidak ada gunanya untuk terus tinggal di sini karena pada akhirnya Chen Li tidak akan menjadi Yang Mulia. Setelah selesai berbicara Chu Ling pun segera melambaikan tangannya menginstruksikan Chen Li untuk mengikutinya. Chen Li pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera mengikuti jejak dari Chu Ling. Namun ketika keduanya hendak pergi pada saat ini suara Xiao Yan segera terdengar di telinga mereka. Xiao Yan pada saat ini meminta Chen Li untuk menunggu sejenak. Xiao Yan lanjut berkata bukankah pertempuran di antara mereka masih belum ditentukan pemenangnya? Jika mereka berhenti seperti ini bukankah saudara Chen Li akan kehilangan wajah? Ketika Han Sen mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Han Sen pada saat ini benar-benar terkejut di dalam hatinya. Han Sen tidak tahu apa yang pada saat ini direncanakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan sudah terlepas dari tekanan dari Chu Ling tetapi Xiao Yan pada saat ini masih bersikeras untuk berurusan dengan Chen Li. Mengapa Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih bersikeras untuk berhadapan dengan sosok Chen Li? Terlebih lagi Chen Li merupakan seorang Dogat sementara Xiao Yan hanya berada di tingkat Dosian. Dengan kesenjangan kekuatan ini Han Sen khawatir Xiao Yan pada akhirnya akan dijatuhkan. Pada akhirnya Han Sen pun buru-buru segera menoleh ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan nada yang serius. Han Sen berkata bahwa permasalahan ini telah diselesaikan dengan jelas, oleh karena itu pada saat ini dirinya berharap Xiao Yan berhenti bermain-main. Han Sen pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan berharap Xiao Yan mengetahui tujuan dan maksud dari Han Sen. Namun Xiao Yan pada saat ini masih bersikeras di dalam hatinya untuk berhadapan dengan Chen Li. Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan melepas Chen Li hari ini, di masa depan Xiao Yan benar-benar akan sulit untuk menghancurkan Chen Li. Xiao Yan berpikir bahwa ini adalah momen dan kesempatan yang sangat bagus untuk menyingkirkan Chen Li dan membalaskan dendam Xiao Feng. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Han Sen. Xiao Yan lanjut berkata bahwa senior Chen Li dan Xiao Feng berasal dari alam yang sama, oleh karena itu ada ikatan dan keterlibatan yang tidak terlukiskan di antara mereka berdua, terlebih lagi ada juga beberapa keluhan yang terakumulasi selama bertahun-tahun, semuanya harus diselesaikan oleh karena itu tampaknya ini adalah waktu yang tepat menyelesaikan hal tersebut, bukankah tidak pantas untuk menunda permasalahan ini lebih lama lagi? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Han Sen masih bersikeras meminta Xiao Yan untuk tidak melakukan pertempuran.
Han Sen dengan kekhawatiran masih lanjut berbicara, tetapi kekuatan dari Chen Li saat ini telah mencapai level Dogat. Oleh karena itu menurut Han Sen kompetisi ini benar-benar agak tidak adil. Mengapa Xiao Feng tidak berlatih terlebih dahulu dan menunggu sampai dirinya mencapai Dogat sebelum menantang Chen Li? Xiao Yan pun tersenyum mendengar Han Sen yang berbicara mengenai kekuatan. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke arah Chen Li dan berkata sepertinya saudara Chen Li juga pada saat ini tidak sabar untuk melawan Xiao Feng. Terlebih lagi Xiao Feng juga yakin bahwa dirinya pada saat ini ingin menantang seorang Dogat dengan kekuatannya yang berada di tingkat Dosian. Namun Xiao Feng pada saat ini benar-benar ingin tahu apakah saudara Chen Li akan menerima tantangan dari Xiao Feng atau tidak. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit ketika menatap ke arah Chen Li. Xiao Yan terlihat dipenuhi dengan semangat karena Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa jika membiarkan Chen Li pergi itu adalah penyakit di masa depan. Terlebih lagi pada saat ini secara keseluruhan Xiao Yan yakin bahwa Xiao Yan masih bisa menang berhadapan dengan Chen Li yang seorang Dogat. Sementara itu di sisi lain Chen Li pada saat ini tertegun mendengar Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar kembali menantang Chen Li. Chen Li terdiam karena pada saat ini di dalam hatinya masih ada ketakutan terhadap Xiao Feng. Pada saat sebelumnya Chen Li benar-benar hampir meninggal di bawah tekanan serangan dari Xiao Feng. Terlebih lagi Chen Li juga masih belum mengetahui teknik dari Xiao Feng dan bagaimana cara menangkalnya. Keterampilan dari Xiao Feng ini benar-benar sangat aneh hingga bisa mengakibatkan Xiao Feng beberapa kali terdiam. Bahkan di saat yang sama kekuatan spiritual juga benar-benar tidak bisa digunakan untuk menangkal serangan dari Xiao Feng. Chen Li pada saat ini benar-benar bergulat dengan pemikirannya sendiri sebelum akhirnya Chen Li segera mengambil keputusan. Chen Li pun menatap ke arah Chu Ling yang berada di sebelahnya, namun pada saat ini tidak ada niat untuk bertarung di mata Chen Li. Chen Li pada saat ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain tepat ketika Chu Ling menatap ke arah mata Chen Li, Chu Ling menyadari bahwa Chen Li pada saat ini tidak memiliki nyali untuk berhadapan dengan Xiao Feng. Chu Ling menyadari bahwa sosok Chen Li benar-benar sangat pengecut dan penakut ketika berhadapan dengan seorang Dosian. Chu Ling pada akhirnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara dan nada yang penuh dengan amarah. Chu Ling pada saat ini segera mencela bahwa seorang Dogat yang agung benar-benar masih takut ketika berhadapan dengan seorang Dosian belaka. Karena Chen Li pada saat ini bahkan tidak berani berhadapan dengan Dosian bintang 9, maka menurut Chu Ling Chen Li tidak perlu lagi berangkat ke surga ke-8. Jika Chen Li bahkan pada saat ini tidak bisa memenangkan pertempuran melawan Xiao Feng, maka tetaplah berada di surga ke-9 selama hidupnya. Jangan datang untuk menemui Chu Ling di masa depan karena Chu Ling benar-benar merasa malu terhadap Chen Li. Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini benar-benar terkejut dan merasa sedikit takut. Chen Li pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya berkata kepada Chu Ling bahwa bocah ini benar-benar sangat aneh. Selain itu kartu truf di tangannya juga benar-benar sulit untuk ditangani. Chen Li pada saat ini berusaha untuk mencoba menjelaskan alasan penolakannya. Namun mendengar Chen Li yang berbicara seperti itu Chu Ling pada saat ini menjadi semakin marah. Chu Ling lanjut berkata apakah bahkan dengan Chen Li yang membakar seluruh hidupnya Chen Li tidak akan memenangkan pertempuran ini? Jika begitu permasalahannya maka Chen Li benar-benar harus mati meledakkan diri sendiri bersama dengan bocah tersebut. Terlebih lagi bagaimana mungkin seorang Dogat akan bisa dikalahkan oleh seorang Dosian belaka? Sementara itu di sisi lain ketika melihat Chen Li ragu-ragu Xiao Yan pun tersenyum tipis dan meledek ke arah Chen Li. Xiao Yan berkata bahwa saudara Chen Li pada saat ini harus bersikap patuh seperti sebelumnya. Terlebih lagi saudara Chen Li pada saat ini tidak perlu takut karena Xiao Feng akan menjaga tubuhnya tetap utuh. Perkataan yang mengandung sarkasme dari Xiao Feng ini benar-benar membuat Chen Li pada saat ini membara. Chen Li pada akhirnya memutuskan di dalam hatinya untuk berbalik dan kembali ke arena. 5 jari Chen Li pada saat ini segera terkepal dan dirinya segera berteriak ke arah Xiao Feng. Chen Li berkata agar Xiao Feng pada saat ini jangan terlalu bangga.
Karena Xiao Feng bersikeras mencari kematian, maka pada saat ini dirinya akan mengabulkan keinginan Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, momentum yang kuat pada akhirnya kembali meledak dari tubuh Chen Li. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya akan kembali dimulai. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan momentum kuat dari Douxian Puncak Bintang 9. Kedua belah pihak telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya dan pada saat ini mereka tentu saja harus mengakhiri semuanya dengan cepat. Chen Li juga telah menggunakan formasi mengerikan dan dirinya telah menghabiskan banyak energi. Pada saat ini Chen Li benar-benar tidak memiliki banyak origin dewa lagi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu Chen Li harus menggunakan cara sesedikit mungkin untuk melenyapkan Xiao Yan sepenuhnya. Pada akhirnya api hijau pada saat ini kembali melonjak dari bawah kaki Chen Li. Ledakan yang kuat pada saat ini segera terjadi dengan api yang melonjak ke segala arah. Dari sudut bibir Chen Li juga pada akhirnya terdapat aliran darah yang terus mengalir keluar. Chen Li tampaknya pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain mulai membakar hidupnya tanpa ragu-ragu. Chen Li pada saat ini menggunakan teknik untuk meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan kekuatan fisik dan nyawanya. Melihat yang melakukan hal ini, Chu Ling pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Chu Ling benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Li akan menggunakan metode seperti itu untuk berhadapan dengan seorang Douxian belaka. Pada akhirnya Chu Ling pun bertanya-tanya siapakah sosok yang pada saat ini dihadapi oleh Chen Li. Dirinya hanyalah seorang Douxian, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar berhasil membuat Chen Li hingga ke tahap yang seperti ini. Pada akhirnya Chu Ling pun menyipitkan matanya dan pada saat ini mulai memperhatikan aura dari sosok Xiao Feng. Bersamaan dengan hal tersebut Chu Ling pada saat ini memutar otaknya dan menelusuri segala kemungkinan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Chu Ling segera menyadari ada sesuatu yang familiar dari aura orang ini. Tetapi Chu Ling tidak bisa mengingat siapakah yang memiliki aura yang seperti ini di ingatannya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dirinya pada saat ini mengingat dan mencoba memeriksa kekuatan dan aura dari Xiao Feng. Pada akhirnya dirinya tidak menemukan apapun dan hasil ini benar-benar sia-sia dan Chu Ling hanya bisa mengerutkan kening. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini Chen Li sudah bersiap untuk kembali menyerang ke arah Xiao Yan. Tanpa berlama-lama lagi Chen Li pada akhirnya segera melesat dengan api hijau yang sangat ganas. Api yang sangat luas pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan bersamaan dengan Chen Li yang menghunuskan pedang besarnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat kepalanya ke arah Chen Li yang meresat dari langit. Xiao Yan pun bergumam bahwa sebenarnya Xiao Yan tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk Chen Li. Tetapi karena Xiao Yan pada saat ini ingin mengakhirinya dengan cepat, tampaknya Xiao Yan harus menggunakan teknik tersebut. Xiao Yan pun lanjut bergumam ketika Xiao Yan mengeluarkan kekuatan dari 6 keinginan. Ledakan pada saat ini segera terjadi dan energi yang sangat kuat segera melonjak dari tubuh Xiao Yan. Di kedalaman lautan api di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini api segera menyala dengan gila-gilaan. Aura Xiao Yan juga pada saat ini segera terpancar dengan sangat menakutkan membuat semua orang tercengang. Lautan api yang pada saat ini dilesatkan oleh Chen Li ke arah Xiao Yan juga pada akhirnya benar-benar terpecah. Chen Li juga pada saat ini sedikit terkejut dan memutuskan untuk mundur setelah merasakan momentum yang kuat. Semua orang pada saat ini benar-benar melotot melihat Xiao Yan yang pada saat ini kekuatannya benar-benar meningkat. Pada akhirnya setelah beberapa saat hening semua orang segera membuka mulutnya untuk berbicara. Mereka bertanya-tanya apakah Xiao Feng pada saat ini juga telah meningkat ke tingkat Dogat. Pada saat ini semua orang benar-benar tercengang karena awalnya pertempuran ini adalah Douxian melawan Douxian. Namun di tengah-tengah pertempuran Chen Li telah meningkat ke tingkat Dogat dan pertempuran dilanjut dengan Douxian melawan Dogat. Namun pada akhirnya di puncak pertempuran pada saat ini yang bertempur adalah Dogat melawan Dogat. Semua orang pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat ke arah dua sosok yang sama-sama bertingkat di tingkat Dogat. Chu Ling, Jie, Hansen yang menyaksikan pertempuran ini juga pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya.
mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng ini benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya hingga menerobos ke tingkat Dogat, tetapi meskipun begitu Chu Ling pada saat ini masih memiliki ekspresi yang acuh tak acuh, hal itu dikarenakan kekuatan peningkatan Xiao Yan ini adalah kekuatan peningkatan sementara, berbeda dengan Chen Li yang memang sudah berada di tingkat Dogat dan mereka hanya tinggal menunggu waktu hingga kekuatan Xiao Feng ini habis. Chu Ling pada akhirnya menghela nafas dan kembali fokus kepada pertempuran di antara dua orang ini. Sementara itu di sisi lain di puncak dari aliansi Dosian di sebuah aula pada saat ini ada banyak orang yang berkumpul dan orang-orang ini adalah orang-orang yang merupakan berpangkat tinggi di aliansi Dosian. Mereka yang berada di sini mengenakan jubah emas mewah yang menutupi tubuh masing-masing. Di dalam pertemuan ini pada akhirnya banyak perbincangan segera terjadi di antara para pemimpin. Salah satu di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa sosok yang lain telah muncul. Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa keberuntungan orang ini cukup bagus. Dirinya sebenarnya memiliki dua jari dan bakatnya sendiri juga sangat bagus. Yang paling penting lagi adalah dirinya memiliki potensi tidak terbatas di masa depan. Mereka hanya tinggal memberikannya waktu untuk berkultivasi di masa depan maka kekuatannya akan segera meningkat. Secara alami apa yang dibahas oleh orang-orang ini adalah kemunculan Xiao Feng di surga ke-9. Beberapa orang di antara mereka pada saat ini pikir jika Xiao Feng diberi waktu berkultivasi yang cukup maka dirinya benar-benar akan meningkat dengan pesat. Dengan begitu maka pembentukan dari Yang Mulia palsu akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Namun beberapa orang di antara mereka pada saat ini memiliki ketidaksetujuan dengan inisiatif tersebut. Hal itu dikarenakan mereka telah menunggu terlalu lama akan hadirnya Yang Mulia palsu ini. Mereka pada saat ini benar-benar tidak ingin buang-buang lebih banyak waktu lagi menantikan Yang Mulia palsu. Pada akhirnya banyak perdebatan di antara dua kubu yang saling berlawanan. Di tengah-tengah keributan ini pada akhirnya sesosok pada saat ini segera muncul. Sosok ini mengenakan mahkota emas dan ketika sosok ini muncul semua orang merasa gemetar. Sosok ini pada akhirnya segera berkata apakah mereka pada saat ini memperdebatkan keputusannya. Menanggapi hal tersebut salah seorang pada saat ini segera berkata kepada sosok yang ternyata adalah Jin Wuye. Sosok itu berkata bahwa permasalahan ini sendiri memiliki kemungkinan yang besar. Selain itu akan ada banyak situasi yang tidak terduga dan belum lagi fakta bahwa berita ini masih belum benar. Selain itu pada saat ini mereka benar-benar sudah lama sekali terjebak dalam kondisi stagnan. Jika mereka terus menunda seperti ini maka bukankah perjuangan mereka akan sia-sia? Menanggapi hal tersebut sosok yang mulia yang bernama Jin Wuye pada akhirnya segera kembali membuka mulutnya. Dirinya berkata sebaiknya mereka pada saat ini jangan khawatir, poin kunci dari pembentukan Yang Mulia bukan hanya dari sekedar tubuhnya. Pada saat ini aliansi Dosian memiliki banyak orang yang telah disisipkan tubuh dari Yang Mulia. Ada di antara mereka yang memiliki mata dan ada yang memiliki tangan dari Yang Mulia. Banyak dari tubuh Yang Mulia yang telah ditemukan telah diberikan kepada orang-orang kuat di aliansi Dosian. Terlebih lagi pada saat ini dua jari lagi telah muncul di hadapan mereka. Tetapi poin kuncinya bukan hal tersebut dan poin kuncinya pada saat ini terletak pada dua hal. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya salah seorang segera bertanya apakah yang dimaksud oleh Jin Wuye pada saat ini adalah jantung dan jiwa dari Yang Mulia. Jin Wuye pun menganggukkan kepalanya dan lanjut mulai menjelaskan. Jin Wuye berkata bahwa itu memang benar. Jantung yang mereka temukan sebelumnya hanyalah jantung Yang Mulia setelah reinkarnasinya. Sementara itu jantung dari tubuh asli Yang Mulia ada di dunia bawah. Sementara itu untuk mengenai jiwanya selama jantung berhasil diambil terlebih dahulu cepat atau lambat reinkarnasi Yang Mulia akan muncul. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuye ini semua orang pada akhirnya sedikit terdiam. Sementara itu Jin Wuye pada saat ini merentangkan tangannya dan kembali mulai berbicara. Jin Wuye berkata adapun mengenai pemilik tubuh dari Yang Mulia di aliansi Dosian itu memang bisa dibudidayakan dengan kultivasi dan mereka akan berkembang dengan baik.
Namun meskipun begitu ketika saatnya tiba mungkin akan ada sedikit kecocokan dari mereka yang cocok dengan sosok yang mulia. Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok Jin Wuye pada saat ini segera menghilang dari pandangan semua orang. Orang-orang yang ditinggalkan oleh Jin Wuye pada saat ini hanya bisa saling memandang sebelum akhirnya mereka juga pergi satu demi satu. Sementara itu kembali ke surga ke-9 di mana pertempuran di antara Xiao Yan dan Chen Li benar-benar telah terjadi. Keduanya pada saat ini memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terkuat masing-masing. Chen Li pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua kekuatan di dalam tubuhnya dan mempertaruhkan hidupnya. Chen Li pada saat ini bergegas melesat menuju ke arah Xiao Yan dengan momentum terkuat miliknya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan tinju api Fearless untuk berhadapan dengan Chen Li. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan yang mencapai tingkat dogat tentu saja pukulan ini berkali-kali lipat lebih kuat. Momentum di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sangat besar dan semua orang memandang ke arah dua orang ini dengan tatapan ngeri. Pada akhirnya benturan tidak bisa dihindarkan dan kedua belah pihak sama-sama bersentuhan. Momentum serangan keduanya pada saat ini seketika melonjak ke segala arah menyebarkan energi yang dipenuhi dengan kekerasan. Arena di sekitar mulai bergetar dan banyak retakan pada saat ini segera terjadi. Gelombang kejut akibat serangan ini pada saat ini mementalkan banyak orang yang menyaksikan pertempuran. Di tengah-tengah benturan ini Chen Li pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah. Tampaknya Chen Li benar-benar sudah sampai di titik puncaknya dan Chen Li pada saat ini menggertakkan giginya. Di tengah-tengah kebuntuan ini pada akhirnya letusan segera terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini mundur. Chen Li pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah sementara Xiao Yan langsung menstabilkan sosoknya. Pada saat ini Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya Chen Li tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Chen Li pada saat ini bisa melihat adanya kilatan merah di atas kepala dari Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Chen Li pada saat ini merasakan tangannya tidak bisa digerakkan. Chen Li pun segera menoleh dan langsung menyadari bahwa tangan kirinya pada saat ini benar-benar terputus. Chen Li segera menyadari bahwa tampaknya tangannya benar-benar telah terputus oleh benang yang baru saja dirinya lihat di atas kepala Xiao Yan. Namun hal tersebut benar-benar bukanlah permasalahan dari dogat karena dogat memiliki kekuatan dewa. Pada akhirnya lengan Chen Li yang terputus dengan cepat kembali tumbuh. Chen Li juga menggertakkan giginya dan pada saat ini Chen berpikir harus lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tentu saja tidak ingin membuang-buang banyak waktu. Sosok Xiao Yan pada akhirnya kembali melesat begitu juga dengan Chen Li dan keduanya kembali bertempur. Banyak benturan yang intens yang segera terjadi dengan banyak keterampilan bertarung yang dikeluarkan masing-masing. Sementara itu di kejauhan pada saat ini Chu Ling menatap ke arah Chen Li dengan penuh kekecewaan. Chu Ling melihat bahwa Chen Li pada saat ini tidak memiliki peluang kemenangan. Chu Ling pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Chen Li di surga ke-9. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Han Sen segera berteriak ke arah Chu Ling. Dirinya bertanya kepada Chu Ling mengapa Chu Ling pada saat ini ingin pergi dengan begitu cepat. Bagaimana jika semua permasalahan ini selesai mereka minum-minum bareng? Mendengar hal tersebut Chu Ling pada saat ini sedikit terdiam sementara di sisi lain Chen Li yang sedang bertempur melawan Xiao Yan tentu saja mendengar teriakan tersebut. Chen Li pun menoleh ke arah Chu Ling yang pada saat-saat ini benar-benar akan meninggalkannya. Chen Li pun merasa takut di dalam hatinya sebelum akhirnya Chen Li berteriak meminta Yang Mulia Chu Ling menunggunya. Chen Li lanjut berkata bahwa pertempuran ini belum berakhir dan Chen Li akan memenangkan pertempuran. Chu Ling pada akhirnya menoleh ke arah Chen Li sementara pada saat yang bersamaan sosok Xiao Yan pada saat ini sudah melesat dan tepat berada di hadapan Chen Li. Chen Li pun ketika terkejut melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar menghantam ke arahnya. Chen Li pun segera menuangkan semua energi di dalam tubuhnya untuk berhadapan dengan serangan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengandalkan Subtle Void yang dikendalikan melalui pikirannya. Pada akhirnya Subtle Void ini segera menghantam kepala dari Chen Li.
kepala Chen Li pun hancur berkeping-keping, namun tidak lama kemudian kepala Chen Li kembali pulih. Sementara itu Xiao Yan tidak berhenti hanya di situ dan Xiao Yan pada saat ini segera mengepalkan tinjunya. Dengan api surgawi yang kuat pada saat ini Xiao Yan segera menghantamkan tinju menuju ke jantung Chen Li. Lengan Xiao Yan pun menembus dan pada saat ini Xiao Yan menggenggam jantung Chen Li. Xiao Yan pada akhirnya dengan kuat menggenggam jantung Chen Li hingga akhirnya jantung Chen Li pun pecah. Tetapi bagaimanapun juga dengan kekuat dogat pada saat ini jantung Chen berusaha untuk kembali ke kondisi semula. Sementara itu Xiao Yan tentu saja pada saat ini tidak ingin membiarkan hal tersebut terjadi. Pada akhirnya dengan api surgawi yang sangat kuat pada saat ini Xiao Yan segera membakar jantung Chen Li. Xiao Yan pun berbisik kepada Chen Li dan berkata bahwa Xiao Feng pada saat ini benar-benar meminta maaf kepada Chen Li. Dari semua orang yang Xiao Feng temui Chen bukanlah orang terkuat yang dihadapinya. Terlebih lagi pada saat ini Chen Li harus mengetahui bahwa pertempuran ini akan berakhir di sini. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar pada saat ini api surgawi segera membumbung dan membakar seluruh tubuh Chen Li. Tubuh Chen Li yang terkoyak pada saat ini benar-benar tenggelam dan tertelan oleh lautan api yang dilonjakkan oleh Xiao Yan. Dalam sekejap suara keras pada akhirnya segera terdengar ketika Chen Li merasakan kesakitan. Tubuh Chen Li pada akhirnya dibakar habis dan dalam waktu singkat semuanya benar-benar telah menjadi debu. Bahkan tulang-tulang dari Chen Li pada saat ini juga tidak tersisa. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini benar-benar merasa sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Feng. Mereka benar-benar tidak menyangka karena pada akhirnya Chen Li akan kembali dikalahkan oleh Xiao Feng. Terlebih lagi pada saat ini metode yang digunakan oleh Xiao Feng ini benar-benar sangatlah kejam. Xiao Feng bahkan tidak menyisakan sedikit pun anggota tubuh dari Chen Li. Setiap api yang melonjak benar-benar telah menghanguskan dan merubah tubuh Chen Li menjadi abu yang akhirnya diterbangkan oleh angin. Sementara itu Chu Ling di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya. Melihat Xiao Yan yang bertindak dengan sangat kejam Chu Ling pada saat ini tidak bereaksi. Chu Ling pada saat ini hanya bergumam bahwa bocah ini benar-benar karakter yang sangat kejam. Jika begitu permasalahannya maka Chu Ling tidak akan pernah membiarkannya hidup di masa depan. Setelah mengatakan hal ini pada akhirnya sosok Chu Ling segera menghilang meninggalkan surga ke-9. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini menghela nafas lega karena semua pertempuran telah berakhir dan Xiao Yan menjadi pemenang. Xiao Yan berdiri dengan kokoh dan pada saat ini memandang ke arah sekeliling sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali membuka mulutnya. Xiao Yan pada saat ini segera berteriak tampaknya yang mulia dari surga ke-9 pada akhirnya menjadi miliknya yang bernama Xiao Feng. Tujuan Xiao Yan berteriak seperti ini adalah karena Xiao Yan tahu betul bahwa jika Xiao Yan ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di aliansi Dosian, maka sangatlah penting untuk menjadi terkenal dan semakin Xiao Yan terkenal maka hal tersebut akan semakin baik. Sesaat setelah Xiao Yan berteriak di antara kerumunan pada akhirnya kerumunan yang hening seketika mengeluarkan suara. Nama Xiao Feng pada saat ini bergema sepenuhnya di surga ke-9 dengan banyak orang yang pada saat ini mendukung Xiao Feng. Dalam pertempuran sebelumnya kekuatan dari Xiao Feng benar-benar telah diperlihatkan di hadapan semua orang. Oleh karena itu pada saat ini benar-benar tidak akan ada lagi yang berani mempertanyakan kekuatan dari Xiao Feng. Melihat hal ini Xiao Yan juga pada akhirnya memiliki kebanggaan di dalam hatinya. Setelah itu Xiao Yan menoleh menatap ke arah tempat Chu Ling menghilang. Xiao Yan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya agar Chu Ling menunggu kedatangan dari Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar sangat membenci Chu Ling dan akan ada waktunya bagi mereka untuk saling berhadapan untuk merebutkan janda samping rumah yang sangat aduhai.